Taliban kembali menguasai Afghanistan dengan jatuhnya ibu kota Kabul sebagaimana dilaporkan Senin 16 Agustus. Mereka juga telah menguasai istana kepresidenan setelah presiden negara itu Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan. Melalui akun resmi salah satu unit Taliban, mereka membagikan foto-foto mengenai interior istana presiden yang tampaknya utuh, tetapi kosong dan ditinggalkan oleh pejabat Afghanistan. Sebuah video yang diposting di media sosial beberapa jam sebelumnya juga menunjukkan hal serupa. Para pejuang tiba di istana kepresidenan di Kabul. Kembalinya Taliban menguasai Afghanistan ini setelah digulingkan Amerika Serikat pada 2001 lalu melalui perang atas dalih memburu dalang terorisme Osama bin Laden. Siapakah Taliban? Nah, di episode kali ini, video Nezia akan membahas 12 fakta tentang Taliban yang kembali kuasai Afghanistan. Taliban adalah sebuah gerakan para pelajar Islam Al-Harakah Al-Islamiyah Lit-Talabah Madrasah Ad-Diniyah yang sedang belajar di Pakistan. Kata Taliban diambil dari bahasa Afghanistan yang berarti pelajar sepadan dalam bahasa Arab. Kemunculan Taliban, sebagaimana dituturkan pemimpin tertingginya pada saat itu, Mullah Muhammad Omar, dilatar belakangi banyak faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan adanya perang saudara, konflik dan pembunuhan antara penganut Syiah dan Sunni, demoralisasi, praktek KKN. Faktor eksternal antara lain pengaruh dan tekanan Pakistan yang ingin mengganti penguasa sebelumnya, Burhanuddin Rabbani, dengan pemimpin oposisi terbesar, Hekmatyar dan Ahmad Shah Massoud, serta dukungan Amerika Serikat terhadap gerakan Taliban. Gerakan Taliban didirikan pada Juli 1994 di wilayah Kandahar, selatan Afghanistan. Pada Oktober 1994 secara resmi diproklamirkan, pada 1995 mereka menguasai beberapa kota penting termasuk Kabul. Pada 1996 Taliban resmi berkuasa di Afghanistan setelah penguasa sebelumnya melarikan diri ke wilayah utara yang hingga kini masih dikuasai kelompok oposisi pro-barat. Taliban lebih condong pada suku terbesar Pashtun, 40% atau 9-10 juta dari jumlah penduduk keseluruhan. Suku Pashtun terbanyak di Kandahar, sekaligus kota itu sebagai basis utama Taliban. Sementara kelompok oposisi condong ke etnis Tajik, Uzbek, dan Hazar. Keseluruhan suku atau etnis di Afghanistan sebanyak 21 suku. Mendirikan pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara, memilih para ulama dan tokoh Islam yang amanah untuk menduduki jabatan pemerintahan negara. Bagi wanita diwajibkan mengenakan jilbab. Selain itu, membentuk tentara Islam sebagaimana masa Rasulullah dan mendirikan lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Taliban mengikuti pemikiran dan mazhab Maturidiyah atau bagian dari aliran Sunni yang meyakini ikhtiar atau usaha. Sebaliknya menolak paksaan atau akidah Jabariyah sebagaimana dianut aliran Mu'tazilah. Dari segi fikih, Taliban mengikuti aliran Ad-Diyubandiyah, sebagian dari paham fikih Hanafiyah yang menjadi mazhab resmi negara. Taliban menganut prinsip bahwa kekuasaan sepenuhnya milik Allah. Untuk itu, perintah berada di tangan Amirul Mukminin yang dipilih dari Dewan Ulama. Begitu pula, Taliban tidak percaya pada asas syura. Keputusan terakhir berada di tangan Amir. Taliban juga mengharamkan segala sarana informasi khususnya televisi. Dari sisi ini dan beberapa aspek tertentu, Taliban berbeda dengan gerakan Islam lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir maupun Jamaat Islamiyah di Pakistan, juga gerakan Wahabiyah. Jabatan tertinggi adalah Amirul Mukminin yang kini dipegang Mullah Muhammad Omar sejak Agustus 1994 dan resmi dikukuhkan pada 1996 setelah Taliban berkuasa di Kabul. Perintah dan keputusan Amir wajib dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Taliban mendirikan Dewan Iftah Pusat semacam MUI, beranggotakan para ulama terkenal dan beramanah. Tugasnya memberikan penjelasan berkaitan masalah agama dan mengeluarkan fatwa penting. Meski terdapat Dewan Syura atau pelaksana pemerintah, namun keputusan yang dikeluarkannya setelah melalui musyawarah tidak mesti dilaksanakan.
Pengambilan keputusan terakhir tetap dilakukan oleh Amirul Mukminin. Cara ini ditetapkan secara baku. Taliban tidak mengakui dan menganut partai politik. Mereka berkata partai hanya ada satu, partai jihad. Mereka yang menentang dianggapnya sebagai melawan Islam. Perlawanan Taliban terhadap kelompok oposisi dan dunia barat bagi Talib sebagai jihad fisabilillah. Taliban menggariskan tidak boleh adanya tokoh sentral dalam gerakan Taliban. Taliban adalah satu dari dua entitas politik yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintahan yang sah atas Afghanistan di samping pihak Republik. Beberapa negara dan organisasi internasional mencap gerakan ini sebagai organisasi teroris. Hukum segera ditegakkan begitu terjadi pelanggaran. Begitu pula pergantian jabatan penting pemerintahan terus berlangsung, kecuali jabatan pemimpin tertinggi. Jabatan ini dipegang seumur hidup. Sejak berkuasa pada 1996, Taliban telah mengukir prestasi besar dengan menerapkan hukum Islam dan memerangi KKN. Dua hal ini di masa sebelumnya sangat memprihatinkan dan menjadi penyakit akut di Afghanistan. Selain itu, Taliban berhasil menciptakan stabilitas kawasan dan memerangi demoralisasi. Di bidang ekonomi belum menampakkan hasil maksimal, sehingga income per kapita penduduk masih berkisar 100-150 dolar Amerika Serikat. Dalam sistem administrasi, Taliban tidak menerapkan sistem modern. Namun begitu, Taliban terus menjalani hubungan baik dengan kelompok oposisi guna kepentingan stabilitas yang lebih kokoh. Nah, itulah 12 fakta tentang Taliban yang kembali kuasai Afghanistan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.